Assalamualaikum, eh, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan yang sedang menonton video ini dalam kondisi sehat dan dimudahkan rezekinya. Pertama-tama mungkin perkenalan dulu kali ya, karena ini video perdana saya di YouTube, ya biar lebih kenal. Saya coba perkenalkan diri dulu. Nama saya Prian, saya tinggal di Karawang dan saya saat ini sedang merintis untuk buka usaha sewa alat-alat camping dan hiking ya. Nah, kenapa saya buat video ini? Mungkin di sini saya mau sharing atau berbagi pengalaman ya. Mau berbagi pengalaman bagaimana lika-liku atau persiapan saya buka usaha ini ya. Mulai dari eh, persiapannya bagaimana, terus modal yang saya keluarkan pertama kali berapa, sampai perkembangannya sekarang seperti apa. Nah, nanti mudah-mudahan kedepannya eh, saya bisa konsisten dan akan saya usahakan saya update terus bagaimana usaha yang sedang saya bangun ini. Saya mulai dari nol dan berkembang seperti apa. Nah, insya Allah mudah-mudahan kedepannya kita akan update terus. Jadi buat teman-teman yang baru nonton, kalau pengen tahu perkembangan usaha saya ini seperti apa kelanjutannya, jangan lupa di subscribe biar nanti dapat notifikasi ketika saya upload video baru ya. Oke, saya mulai uh, cerita bagaimana saya membuka usaha ini ya. Dari modal sebenarnya nggak cukup besar ya modal yang saya keluarkan. Saya buka usaha ini dengan modal 10 jutaan lah ya, kisaran 10 jutaan, mungkin kalau lebih sedikit lah. Nah, saya mau berbagi pengalaman, jadi bukan tips ya, tapi mungkin lebih ke berbagi pengalaman. Dan ini mungkin bisa jadi masukan buat teman-teman yang juga mau buka usaha rental kayak gini ya. Mudah-mudahan jadi referensi juga lah ya. Jadi kalau teman-teman mau buka usaha ini, apa aja yang harus disiapin, terus perlengkapan atau peralatan yang harus disiapkan untuk awal-awal tuh apa sih gitu kan. Dengan modal yang 10 juta tadi itu, mungkin sebelum ke modal, ke lahan dulu kali ya. Buat teman-teman yang mau buka usaha rental peralatan camping ataupun hiking seperti ini, mungkin yang perlu difikirkan pertama kali adalah lahan atau tempat eh, teman-teman mau buka usaha ini di mana. Kalau saya sih bukanya di rumah ya, dan kebetulan rumah saya lokasinya di perumahan dan bukan di pinggir jalan. Nah, ini mungkin bisa jadi kekurangan atau kelebihan sih, tergantung di apa namanya, posisi tempat itu sendiri nantinya. Nah, yang pertama itu pastikan ada lahan dulu untuk minimal teman-teman nyuci tenda. Ada tempat buat nyuci tenda dan juga bentang tenda. Jadi ketika nanti teman-teman alatnya itu kotor, harus dibersihkan. Nah, itu harus ada tempat dulu tuh, minimal muat satu atau dua tenda lah buat buka atau bentang tenda. Kemudian buat nyuci-nyuci sama jemurnya pastikan ada. Eh, karena kalau tempatnya sangat terbatas, nggak ada tempat buat bentang tenda, buat bersihin tenda, nah itu yang nanti kedepannya teman-teman yang akan kesulitan untuk perawatan ya. Karena salah satu hal paling penting di usaha ini adalah perawatan barang-barang yang teman-teman punya ya. Jangan sampai ibaratnya barang yang kita beli mudah rusak gitu kan. Jadi perawatan itu penting. Dengan adanya perawatan barang-barang yang kita punya ya, semoga lebih awet lah ya. Nah, itu satu. Dua, kalau teman-teman udah punya tempat, misalkan rumah atau lebih bagus lagi toko, mungkin kios di pinggir jalan ya, intinya harus ada lahan yang cukup untuk buka tenda atau ngebersihin tenda. Setelah itu terpenuhi, kedua adalah modal yang disiapkan. Nah, modalnya tergantung sih. Teman-teman mau punya modal berapapun, menurut saya bisa aja buka usaha kayak gini kecil-kecilan. Saya juga walaupun 10 juta menurut saya masih kecil sih ya. Tapi misalkan teman-teman punya modal di bawah 10 juta gimana? Bisa. Menurut saya sih bisa jalan. Kalau teman-teman mau punya modalnya mungkin 5 juta, itu menurut saya bisa jalan. Cuman ya besarnya modal itu akan apa namanya, sinkron dengan hasilnya ya. Jadi dengan modal yang sedikit ya jangan juga mengharapkan
hasil atau pendapatan yang besar juga. Karena usaha rental ini kan nggak seberapa ya yang kita sewain. Harganya kan nggak seberapa. Nah, ini butuh usaha rental ini nih butuhnya kontinuitas gitu ya. Jadi usaha yang berkepanjangan gitu. Jadi kalau teman-teman dengan modal 5 juta terus ngarepin untung atau mungkin mengharapkan penghasilan sebulan sampai 5 juta kayaknya agak berat ya. Ya di ini aja, di apa namanya, di pastikan dulu kemampuan teman-teman buat modal berapa, dan bagusnya sih teman-teman mulai usaha ini itu sambil teman-teman saat ini misalkan sambil masih bekerja gitu, udah mulai buka usaha seperti ini, kecil-kecilan aja dulu, modal 1-2 tenda gitu kan, teman-teman bisa mulai, atau berapa itu bisa mulai gitu. Nah tapi saya mau di sini mau cerita dengan saya yang modal 10 juta bagaimana perjalanannya gitu kan. Nah dengan modal 10 juta tadi itu saya belikan tenda kapasitas 2 itu satu satu biji ya, kemudian yang kapasitas 4 orangnya itu, yang kapasitas 4 orangnya 4. Jadi saya punya 5 tenda awal nih, awal saya punya 5 tenda yang kapasitas 2-3 orang satu, dan kapasitas 4-5 orang ada 4. Nah, selebihnya saya belikan matras, matras spon itu mungkin sekitar 10 biji ya, 10 buah. Kemudian matras foil saya belikan juga 3 atau 4 buah, saya lupa. Kemudian saya belikan peralatan masak seperti kompor, nesting, kompornya 5 kalau nggak salah, kompornya 5, kemudian nestingnya juga 5 set, lampu-lampu, lampu tenda, lampu headlamp, kemudian center. Kemudian saya juga belikan flysheet yang 3x4 itu 2 buah, yang satunya 2 tiang, yang satunya lagi 1 tiang. Kemudian saya belikan sleeping bag itu kalau nggak salah 12 ya, 12 buah sleeping bag. Ya kira-kira itulah. Nah, yang mau saya ceritakan di sini adalah langkah awal saya mungkin ya, saya baru tahu setelah saya jalan ya. Jadi ternyata setelah saya jalan, ternyata tenda yang saya beli itu jumlahnya terlalu sedikit. Karena permintaan untuk tenda itu lebih banyak daripada perlengkapan lainnya. Jadi mungkin ini saran buat teman-teman yang mau buka usaha seperti ini dengan modal 10 juta seperti saya, perbanyak di tenda. Ya, perbanyak di tendanya aja. Mungkin teman-teman bisa siapkan satu tenda ukuran kapasitas 2 orang, kemudian satu atau 2 tenda kapasitas 6, dan sisanya kapasitas 4. Nah, untuk barang-barang atau perlengkapan lainnya, perlengkapan pendukung ya sebenarnya, seperti matras, sleeping bag, kemudian lampu, cooking set, kompor, itu kayaknya nggak perlu banyak-banyak. Kayak cooking set, saran saya sih teman-teman siapin 1 atau 2 aja cukup sebenarnya. Yang seperti ini atau yang kayak gini nih, ini yang kayak gini atau yang kayak gini nih, sama aja sih. Bedanya ini yang nggak ada teko, ini yang ada tekonya ya. Harganya sih nggak jauh beda sih, kayaknya mirip-mirip lah. Harganya mirip-mirip, nggak jauh beda. Teman-teman bisa siapin 2 buah aja nih, dua set ya, 2 set atau 1 set juga kayaknya cukup ya untuk ukuran teman-teman baru merintis atau baru buka. Kompornya juga 2 saya rasa cukup, disesuaikan dengan nestingnya 2, kompornya 2. Kemudian lampu tenda, kalau lampu tenda mungkin bisa disesuaikan dengan jumlah tenda. Misalkan teman-teman punya tenda 7 atau 6 gitu kan, disesuaikan aja lampu tenda. Toh ini murah harganya sih, nggak terlalu mahal, ini mah murah. Teman-teman bisa siapin sesuai dengan adanya tenda. Terus lampu ini headlamp mungkin 2 buah cukup, mungkin 2 buah juga cukup ya. Dan sisanya seperti flysheet ya mungkin teman-teman bisa siapin 1 aja dulu. Untuk matrasnya mungkin bisa disiapin 4-5 lah, nggak usah banyak-banyak dulu, karena saya banyak-banyak juga ternyata nggak ada yang, jarang banget lah yang nyewa, jarang banget. Mungkin bisa teman-teman siapin, kalau 1 tenda itu kan butuh 3 buah matras spon ya, ya mungkin 3-4 lah untuk matras sponnya, terus 1 matras foil. Kemudian untuk sleeping bag juga sama, siapin aja 4. Teman-teman bisa beli 4 buah sleeping bag, dan sisanya dialokasikan ke tenda semua. Dan juga sisakan budget misalkan 100 sampai 500 ribu lah
Itu untuk promosi. Dan juga perlengkapan lainnya seperti nanti stempel, kemudian nota, terus untuk kebutuhan promosi, iklan-iklan kayak gitu. Nah, kenapa perlu iklan nanti saya jelaskan di akhir ya. Nah, jadi untuk langkah awal teman-teman, saya ulangin lagi ya sedikit. Jadi siapin tempat dulu, pastikan tempatnya ada minimal untuk cuci perlengkapan camping kayak tenda, itu minimal harus ada tempat buat cuci tenda dan juga jemurnya ya, dan juga buat bentang tenda misalkan mau dibersihkan, atau nggak harus setiap tenda yang disewa pulang langsung kita cuci, nggak, dilihat aja kadar atau tingkat kotornya seberapa. Kalau memang biasanya di musim hujan yang kotor banget sih dan memang harus dicuci, nah itu baru kita cuci. Kalau nggak kena hujan sebenarnya paling dibersihkan aja, diangin-angin biar nggak terlalu bau gitu kan, diangin-angin. Kalau saya biasanya saya bentang, kalau habis pulang nih ada yang pulang barang tenda, saya buka dulu, saya bentang, saya angin-angin gitu kan, saya bersihkan dalamnya di sapu-sapu gitu kan. Uh, Terus saya lihat tingkat kotornya seperti apa. Kalau nggak perlu cuci misalkan bisa pakai kanebo, saya lap aja pakai kanebo. Kalau yang udah kotor banget ya emang harus dicuci, kayak flysheet biasanya kalau kena hujan tuh kotor banget, kalau lagi musim hujan itu baru kita cuci. Nah ini untuk perawatan, karena kalau nggak dicuci, kalau udah kotor banget itu nanti ke tendanya yang akan rusak. Jadi biar lebih awet, lebih baik kita rajin dalam perawatannya ya. Terus kedua, modal. Nah modal ini bisa disesuaikan, jadi teman-teman mungkin eh, tenda itu diperbanyak di tenda, maksud saya diperbanyak di tenda daripada perlengkapan lainnya. Dan perlengkapan lainnya ini menurut saya nggak perlu terlalu banyak dulu. Jadi tenda aja, tenda yang kapasitas 2 satu dulu, kemudian kapasitas 6 satu, kapasitas 4-nya mungkin bisa 4 sampai 5 lah ya. Kalau untuk merek tenda-tenda sekarang teman-teman bisa carilah di online, banyak yang murah-murah. Dan juga kalau saya sih saat beli perlengkapan ya, semua nggak cuma tenda, itu saya belinya nyicil. Jadi saya belinya nyicil teman-teman. Jadi nggak langsung brok saya beli sekaligus, enggak. Karena saya modal sedikit kan, jadi saya nyari diskonan dulu tuh di online shop kan, yang lagi diskon, mana yang lagi banyak diskonnya saya beli satu satu gitu. Jadi ya mungkin buat nyari perlengkapan aja saya bisa 1 bulanan kali ya, karena belinya nyicil, jadi nggak langsung brok saya beli semua gitu, enggak. Jadi nyicil mana yang ada diskonnya, yang lagi diskon saya beli yang lagi diskon. Jadi nyari-nyari dulu yang ada diskonannya gede, saya beli satu, beli lagi satu, nanti dapat beli lagi gitu ya. Mungkin ini bisa dijadikan referensi, atau kalau teman-teman wah lama kalau beli satu-satu mau langsung sekaligus, ya silahkan disesuaikan aja dengan kemampuan budget teman-teman ya. Itu. Nah kalau udah semua perlengkapan perlengkapan udah, terus peralatan ya, peralatan udah dibeli, tempat udah ada, nah tinggal langkah selanjutnya teman-teman persiapan untuk buka usahanya nih. Nah yang harus disiapin menurut saya sih, satu, banner, bikin banner ya, entah itu mau dipasang di rumah atau dipasang di toko, harus ada banner. Nah, banner misalkan banner nama tokonya atau nama ininya apa gitu. Kayak saya kan TNK Outdoor, saya bikin banner TNK Outdoor gitu, saya pasang di depan rumah karena saya buka usahanya di rumah ya. Kemudian saya juga bikin banner untuk tata tertib misalkan. Nah tata tertibnya seperti apa nanti mungkin di next video lah saya share lagi. Terus medsos kayak WhatsApp, Facebook, terus IG. Nah itu teman-teman harus siapin juga tuh. Kalau mau bikin akun di luar akun pribadi ya, kalau bisa sih bikin akunnya misah aja, bisa bikin akun khusus untuk bisnis teman-teman ini. Kayak saya bikin akun sendiri terpisah dari akun pribadi gitu kan. Jadi, kayak di IG itu saya bikin pisah, terus di TikTok saya juga baru bikin. Kalau di WhatsApp itu masih pakai akun pribadi saya, dan di Facebook juga masih pakai akun pribadi. Paling di IG dan TikTok aja saya bikin, dan YouTube ini ya yang baru saya mulai nih, itu akunnya misah dengan akun pribadi. Nah setelah persiapan banner tadi, banner kemudian medsos, teman-teman bisa mulai tuh buka usaha teman-teman dengan promosi awal di media sosial. Karena kan pasti belum banyak yang tahu kan teman-teman buka usaha ini kan, minimal lingkungan sekitar teman-teman tuh tahu dulu teman-teman punya usaha ini gitu kan. Jadi
ya bisa mulai promo tuh dari share-share status di WA gitu kan, terus share-share di Facebook, di IG juga bisa, dan di TikTok tuh. Nah, mulai buka aja. Nah nanti eh, yang tadi saya bilang siapin 100 sampai 500 ribu untuk promosi. Nah itu gunanya di situ teman-teman. Jadi di awal-awal tuh saya pakai promosi yang berbayar tuh, iklan ya, iklan. Kenapa? Karena kan saya baru buka, otomatis nggak ada yang kenal nih. Dan di sini saya kan di Kerawang ya, di Kerawang tuh udah ada, ya mungkin udah banyak kali ya rental peralatan outdoor seperti yang saya punya ini. Dan kalau saya nggak promosi, saya maksudnya cuman promosi cuman biasa aja gitu ya, nggak pakai yang berbayar, kayaknya bakalan kalah sama yang udah ada gitu kan, karena mereka udah lebih dulu dan otomatis uh, udah lebih dikenal gitu kan daripada saya yang baru. Jadi saya putuskan waktu itu, saya budgetin buat pasang iklan berbayar. Nah itu saya pakai marketplace di Facebook, lewat WhatsApp juga. Itu nanti teman-teman bisa coba lakukan itu gitu loh. Jadi biar minimal orang-orang yang ada di lingkungan teman-teman uh, itu tahu, oh di sini ada alat toko rental alat-alat outdoor baru gitu loh. Saya juga banyak terbantu sih dari promosi iklan berbayar itu, banyak terbantu. Ya mungkin awal-awal nggak langsung terasa impactnya, tapi lama-lama akan terasa tuh, banyak yang WA dari iklan saya gitu kan, banyak yang masuk tuh WA. Oh berarti iklan yang waktu itu saya eh, kerjakan itu berarti sebenarnya mungkin waktu itu banyak orang-orang yang belum butuh gitu kan, tapi disimpan tuh kontaknya sama dia gitu kan. Nah sewaktu-waktu butuh dia akan kontak ke kita gitu. Nah makanya menurut saya promosi itu sangat penting, apalagi di zaman sekarang medsos tuh udah kayak kebutuhan pokok lah ya. Jadi semua hal dipromosikan lewat media sosial ya. Jadi budgetin lah, saran saya teman-teman budgetin buat promosi. Nah eh ya mungkin itu ya kalau dari persiapan sampai ke promosi untuk memulai usaha rental peralatan camping ya ini. Nah hasilnya seperti apa? Alhamdulillah sih ya, alhamdulillah saya baru jalan 5 bulan ya. Tiap minggu tuh, karena saya kan tinggal di Kerawang. Di Kerawang tuh bukan tempat destinasi wisata seperti camping, orang naik gunung itu kan. Ada gunung di sini tapi kan gunungnya bukan tempat destinasi kebanyakan pendaki untuk daki gunung yang ada di Kerawang. Ada gunungnya gunung kecil, gunung nggak tinggi lah ya. Dan uh, kalau di Jawa Barat sendiri udah banyak gunung-gunung yang terkenal juga, kayak Gunung Gede gitu kan, Gunung Cerme. Kayaknya orang lebih milih ke sana daripada ke Kerawang ya, gitu kan. Jadi ya apa namanya, eh, dengan jalan 5 bulan ini menurut saya sih sudah ada hasilnya, walaupun belum apa namanya, belum gede lah ya, belum gede, tapi alhamdulillah saya udah bisa nambah alat gitu kan. Ke depan nih saya akan beli lagi tenda kapasitas 6. Nanti saya juga akan, insya Allah saya akan buat video unboxingnya nanti. Untuk yang tenda kapasitas 6 saya beli yang merek apa nanti biar teman-teman tahu. Nah dalam 5 bulan ini tiap minggu tuh alhamdulillah ada aja yang nyewa ya, entah 1 2 tenda saya keluar, kadang pernah juga sampai habis tenda saya ya. Ya alhamdulillah, kayak kayak musim-musim liburan anak sekolah tuh pasti rame tuh. Makanya kalau bisa promosi itu dilakukan sebelum liburan sekolah tuh, udah mulai gencar promosi. Jadi pas saat liburan sekolah tuh udah banyak yang tahu gitu kalau teman-teman punya usaha rental peralatan outdoor gitu kan. Nah, kayak kemarin tahun baru ya lumayan keluar lah ya, ada yang keluar peralatan saya, ini juga masih ada yang di luar sekarang gitu kan. Nah, terus Agustusan lumayan rame, kan habis malah Agustusan tenda saya keluar semua. Nah momen-momen itu tuh momen-momen yang memang kayak Agustusan, liburan anak sekolah, tahun baru, mungkin nanti lebaran saya belum tahu nih. Biasanya sih dengar cerita teman-teman saya yang udah punya usaha seperti ini, lebaran juga katanya rame gitu. Ya mudah-mudahan berimbas ke saya juga ya. Mudah-mudahan rame juga gitu di saya. Oke mungkin untuk sementara itu dulu saya mau saya ceritakan
pengalaman yang udah saya eh, alamin gitu kan. Jadi sekali lagi saran saya, dengan modal yang teman-teman punya, entah itu berapa modalnya, budgetnya berapa, utamakan di tenda dulu. Karena yang saya alamin gitu kan, yang saya rasakan juga, orang lebih banyak nyewanya tenda sih daripada perlengkapan lainnya. Kayaknya mungkin kebanyakan zaman sekarang ya, orang udah pada punya perlengkapan masak, mereka lebih milih punya sendiri kayaknya ya. Tapi saya tetap menyediakan, teman-teman juga boleh tetap menyediakan, cuman mungkin kuantitinya nggak usah terlalu banyak-banyak, lebih fokus di tenda aja. Oke, itu dulu sementara video dari saya, yang mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang mau buka usaha kayak gini, gitu kan. Di next video mungkin saya akan ceritakan latar belakang saya buka usaha ini, kenapa saya memutuskan untuk buka usaha ini, dan juga perkembangan usaha saya seperti apa gitu ya. Kayak sekali lagi buat yang pengen tahu bagaimana perkembangan dari usaha rental saya ini, ya tolong di subscribe ya, jadi teman-teman bisa tahu nanti ketika saya upload video baru. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.